Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miladi Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai hakikat manusia dan perannya dalam pendidikan. Manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya yang lain. Hal ini membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi, dalam hal ini, pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik supaya manusia terus berkembang selama hidupnya. Menurut Lavengevold, pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Aspek-aspek hakikat manusia diantaranya berkenaan dengan asal-usulnya, struktur metafisikanya, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Seperti contohnya manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya, dan lain sebagainya. Manusia dan pendidikan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Hal ini dibuktikan dengan manusia tidak mampu membentuk kepribadiannya sendiri, sehingga dengan pendidikan yang diajarkan oleh pengajar dapat mengubah pola pikir manusia. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, sehingga dapat mewujudkan segala impiannya ketika kelak sudah dewasa nanti. Salah satu kasus dikemukakan M.I. Sulaiman. Ia mengemukakan suatu peristiwa yang dikenal dengan peristiwa manusia serigala. Di cerita ini menjelaskan seorang pemburu menemukan di tengah-tengah hutan belantara ada dua orang anak sekitar 6 dan 7 tahun. Ketika anak itu melihat pemburu, mereka lari di atas kaki dan tangannya sambil mengeluarkan suara seperti meraung-raung. Mereka masuk gua mencari perlindungan pada seekor serigala. Tapi akhirnya kedua anak itu berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke kota untuk dijadikan bahan studi para ahli. Setelah melalui kesukaran, kedua anak itu dapat dididik kembali seperti biasa. Dari peristiwa di atas, kita dapat memahami bahwa kemampuan berjalan tegak di atas dua kaki, kemampuan berbicara, dan kemampuan berperilaku lainnya yang lazim dilakukan manusia yang berkebudayaan tidak dibawa manusia sejak kelahirannya. Demikian halnya dengan kesadaran akan tujuan hidupnya. Kemampuan untuk hidup sesuai individualitas, sosialitasnya tidak dibawa manusia sejak kelahirannya, melainkan harus diperoleh dengan belajar melalui bantuan berupa pengajaran, bimbingan, latihan, dan kegiatan lainnya yang dapat dirangkumkan dalam istilah pendidikan. Jika sejak kelahirannya perkembangan dan pengembangan hidup manusia diserahkan kepada dirinya masing-masing tanpa dididik orang lain, kemungkinannya ia hanya akan hidup berdasarkan dorongan instingnya saja. Setelah kelahirannya, manusia tidak dengan sendirinya mampu jadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Sehubungan dengan ini, M.J. Langevold menyebut manusia sebagai animal educandum. Terdapat 3 asas antropologis yang mengimplikasikan bahwa manusia perlu dididik dan mendidik diri. Yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang belum selesai menjadi manusia. Yang kedua, tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa perkembangan manusia bersifat terbuka. Pendidikan hakikatnya bersifat normatif.
Artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu, serta diarahkan untuk mewujudkan manusia yang ideal, yaitu manusia yang diharapkan sesuai dengan sistem nilai dan norma tertentu yang bersumber dari agama maupun budaya yang diakui. Maka dari itu, hakikat dan pendidikan sangat penting untuk membentuk kepribadian setiap orang. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.